Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Fatih. Saya Imam. Di video kali ini saya mau bahas cara bikin meja dapur ya. Di video kali ini saya mau bagikan tips untuk bangun meja dapur ya. Karena di video sebelumnya, bahkan kemarin juga ada yang WA, "Bang, tolong dong bikinin video tentang meja dapur." Nah, meja dapur ini sendiri materialnya dari keramik atau granit, terus pasir, split, semen, besi, udah sih itu aja kayaknya. Papan ya. Berapa sih ukuran ideal tinggi meja dapur dan lebarnya? Nah, kita akan bahas secara detail ukuran yang ideal itu berapa sih? Oke, kita langsung ke sini ya. Nah, bagi kalian yang mau pakai pasang kompor tanam juga sebelum bikin meja dapur, itu alangkah baiknya disaranin beli kompornya dulu ya, nggak disaranin kalau bikin meja dapurnya dulu. Lebih baik beli kompornya dulu baru bikin meja dapur. Tapi kalau kalian bikin meja dapur dulu terus baru pilih kompor tanamnya, itu kalian akan menghabiskan biaya 2 kali lipat karena harus bongkar dulu, karena biaya bongkar juga itu lumayan ketimbang bikin dari awal ya. Ya kan coran ya kok kan isore munggah semene maning. Iya. Berarti semene iki kok bukan keramik. Tapi kene kan pasangan keramik juga, Jang. Ya, berarti pasangan keramik keliling aja ki ye. Serapi mungkin pokoknya, Pak. Oke. Nyung kowe lagi gawe kena. Jangan mengecewakan saya, Wah. Nah, kowe kan longgar ya, Jang. Nah, Bisa digeser-geser. KTP. Iya. Heeh. cakep. Coba kayak apa? Wih, keren loh. Ini belum jadi apalagi kalau di keramik. Wis. Kok keramik ratane ki sebab nyung kan ini misalnya kan munggah juga. Ya, Iya kan semene. ya, Kan nyung munggah juga. ya. Beres. Kengko pasangan keramik ketemune keliling ya. Berarti kengko dadi ora swidak, Mam. Gadine pira? Ya Punjul. swidak 5. Kengko keramik iki bisa 10 cm aja rekonstruksi meja jeblos. Nah, ukuran yang ideal buat meja dapur itu sekitar 75 cm sampai 85 cm ya. Jadi dari keramik bagian bawah nyampe keramik yang bagian atas ya. Itu ukuran idealnya itu 75 cm sampai 85 cm, tapi kembali ke tinggi badan kalian ya. Soalnya kan biasanya kalau perempuan itu tingginya nggak tinggi-tinggi amat. Nah, ini sendiri menurut saya itu kependekannya. Tapi untuk Fatih itu pas. Ini tinggi meja dapur ini sendiri itu sekitar 70 cm. Waktu bikin itu 80 cm, cuma kan kemakan itu 10 cm. Nah, kita bahas itu ya. Kalau kalian bangun dapur, itu keramik bagian bawahnya itu lebih tinggi. Nah, kita zoom. Nah, bagian itunya itu lebih tinggi, tujuannya apa? Jadi seandainya kalau ada tumpahan air dari atas, dari meja dapur, itu bisa bawah. Nah, biar kalau dipel atau dibersihkan itu lebih mudah. Nah, biar kalau dipel atau dibersihkan itu lebih mudah. Jadi alangkah baiknya kalau bikin dapur itu keramik bagian bawahnya itu lebih tinggi ya. Yang di bagian meja dapurnya itu kan lebih tinggi. Nah, ini saya sendiri itu tingginya itu sekitar 8 cm, hampir 10 cm lah itu. Tujuannya itu biar bersih-bersih itu lebih mudah. Nah, kalau lebarnya ini sendiri, lebarnya itu sesuai granit ya. Jadi 60 cm. Tujuannya itu biar nggak ada sambungan atau potongan-potongan. Jadi untuk mempercantik aja sih, kalau ada sambungan kan, kalau seandainya pakai keramik kan kayaknya ada yang paling gede 50 cm atau 60 cm. Itu kan kalau bikin meja dapurnya 60 cm, itu pasti ada sambungannya, itu akan memperjelek bagian sininya. Makanya kalau bikin meja dapur, alangkah baiknya itu dipasin ya, sesuai ukuran granit atau keramiknya. Nah, ukuran meja dapur ini sendiri itu panjang 2 meter, sininya 180. Maaf, masih berantakan ya. Nah, kemarin juga banyak banget pertanyaan tinggi keramik
dindingnya itu berapa sih? Keramik dinding ini tingginya itu 75 cm ya. Jadi satu keramik kan ini keramiknya ukuran 25 kali 40. Lah ini kan ada 3 keramik, 1 2 3. Nah, 75 cm. Ini idealnya 75 cm sampai 80 cm. Jangan lupa juga kalau bikin meja dapur atau bangun dapur, itu setiap sudut alangkah baiknya itu dikasih colokan, lebih banyak colokan, itu malah lebih bagus. Tujuannya itu kan buat banyak, kalau di dapur kan itu keperluan listrik malah banyak, biasanya buat blender, magicom, oven. Saya kasih saran juga kalau bangun meja dapur itu jangan dikasih kaki bagian tengah. Jadi gini, untuk memperluas bagian bawah dapur, itu alangkah baiknya itu dapur jangan dikasih kaki bagian tengah. Mending bagian ujung aja. Ini saya aja nggak dikasih bagian tengahnya. Jadi area penyimpanan bagian bawah itu luas ketika dipasang lemari atau kitchen set. Nah, di sini paling kakinya di ujung. Sebenarnya waktu itu nggak dikasih ini. Sebenarnya dulu nggak dikasih kaki ini juga nggak masalah. Cuma untuk mempercantik aja. Emang kuat nggak ada kakinya di bagian tengah atau bagian ujung. Jadi gini, struktur bangunan meja dapur itu terdiri dari kan besi. Ini saya pakai besinya sendiri. Itu ukurannya 10 cm. Jadi lumayan gede. Bahkan kuatlah ukuran 10 cm. Nanti saya cantumin foto-fotonya waktu membangun dapur ya. Besi-besinya berapa, sebanyak apa. Nah, dari sini si besi-besi itu si bagian besi itu jadi agak masuk ke bagian tembok, sisi-sisi tembok ya. Jadi itu memperkuat walaupun tanpa kaki ini aja sebenarnya itu kuat. Cuma ini buat mempercantik aja sih biar enggak plosnongan kayak gitu kan. Jadi kita dibikin kaki. Selera sih. Kalau saya saranin nggak recommended lah kalau di bagian tengah-tengah atau di bagian apa tujuannya untuk memperkuat itu nggak ada gunanya, mending nggak usah dikasih. Jadi area penyimpanan di kolong bawah itu lebih luas kalau dipasang kitchen set. Terus saran lagi kalau bikin meja dapur itu yang siku, tujuannya apa? Kalau dipasang kitchen set itu lebih mudah dan lebih cantik kitchen setnya. Terus bagian bawahnya itu juga biar mendingan rapi kayak gini. Cor-corannya itu lebih baik yang rapi. Sorry kotor karena belum dibersihin ya. Nah, ini cor-corannya. Ini cor-coran jangan terlalu kasar. Jadi kalau rapi kan enak, bersih, kelihatannya juga enak. Nah, kalau siku dan presisi itu dipasang kitchen set cepat dan hasilnya juga bagus. Oke, mungkin gitu aja video pembahasan tentang meja dapur. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan komentar di bawah. Nanti akan saya jawab. Saya Imam. See you the next video.